Hari ini kita bahas dulu yang kemarin mereview. Sebentar saya cari dulu filenya. Hmm. Hmm. Uang dan angka besar ya. Ya masih ingat kan ini seratusan hyaku, terus 200 nih hyaku, 300 sambiaku, 400, 500, 600, nah hyaku di belakangnya tinggal pakai hyaku yang 600-nya jadi piaku, ropiaku, sama 800 jadi hapiaku. Ya, yang warnanya biru-biru ini. Saya harap Minasang ketika saya kirimkan filenya, Minasang pelajari sendiri. Dokushu, belajar sendiri. Kemudian 900 kyuhyaku, 1000 seng. Ini 300, 600, dan 800 mengalami perubahan bunyi pyaku dan byaku. Kemudian ada ini, niseng, ropyaku, goju ni. Perhitungannya ini 2652. 2000 bahasa Jepangnya niseng. 600 ropyaku. 50 goju 2 ni. Niseng ropyaku goju ni. Terus ini sangzeng ya. Sangzeng. Pokoknya yang warnanya biru itu mengalami perubahan bunyi. Ini 11 ini kan 10.000 ichimang. 11.000 sampai 30.000 ada tertulis di sini. Ichimang, ichimang seng, ichimang niseng, ichimang sangzeng. Dan seterusnya. Kemarin kan sudah saya tugaskan Minasang untuk menulis ulang ini. 2005 berarti 2000 ditambah 5. Yang ini. 2017 berarti 2000 ditambah 17. Ini 29.099, 20.000 tambah 9.000 tambah 90 tambah 9. 25.000, 20.000 ditambah 5.000. 29.999, 20.000 ditambah 9.000 ditambah 900 ditambah 90 ditambah 9. Gitu ya bacanya. Nimang, Yuseng, Kyuhyaku, Kyujukyu. Terus ini 28.623, 20.000, 8.620 dan 3. Nimang, Nimang, Haseng, Ropyaku, Niju, Sang. Gitu ya cara bacanya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi karena kemarin sudah ya sebentar.
Kemudian mata uangnya adalah yen. Dalam bahasa Jepang dibaca eng. Eng berarti kalau 1 yen ichi eng, 10 yen ju eng, 100 yen hyaku eng. Terus kalau semisal bilangan besar, sat ichi mang eng 10.000 yen, 100.000 yen ju mang eng, ju ini mang ya. Kalau tandanya kalau 4 berarti mang gitu ya. Kemudian Yakumang, Yakumang. Ingat ya, 4 dari belakang. 1, 2, 3, 4. Dia berarti namanya Mang. Ini Hyaku. 100 tuh Hyaku. Tambah 4. Mang. Hyaku Mang. Eng. 100. Apa? 1 juta. 100 Mang. 1 juta. Kemudian ada 10 juta yen. Hitung 4 dari belakang. 1, 2, 3, 4. Berarti dia namanya Mang. Berarti ini 1000. Berarti jadinya iseng mang eng. Lagi, ini ada 100.000. 1, 2, 3, 4, mang. 1, 2, 3, 4, mang. Kalau mangnya ada 2, berarti dia adalah oku. Tapi ini berlaku hanya kepada bilangan yang di belakangnya angka 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Kemudian ju oku eng. 1, 2, 3, 4, mang. 1, 2, 3, 4, mang. Mang tambah mang jadinya oku. Ini di sini sisa 10, ju. Berarti jadinya ju oku. Nggak perlu dipelajari sedalam itu sampai ke situ. Karena kita di sini cuman mungkin paling kaya raya tuh kita seginilah. Karena dikali kalau dirupiahkan tuh dikali 100 ya, per 100 sekarang. Kemudian miliaran dan 100 dan seterusnya. Hyaku oku, iseng oku, icho eng. Ini 1 triliun. Sama kayak tadi, cara bacanya yang 4 angka di paling belakang dinamain mang. Kayak nih, 58.611, 58.611. Kalau sampai 4 huruf, itu kita masih bisa dijabarkan kayak gini, masih bisa dipecah-pecah gini. Tapi kalau lebih dari 4 huruf, 4 angka, maaf. Berapa? 5 ya. Kalau 5 angka, kita masih bisa pecah kayak gini. Tapi kalau lebih dari 4 angka, berarti kita harus bagi-bagi. Ini nih, 4 digit terakhir dibaca ini. Terus sisanya dibaca ini. Yang ini. 1, 2, 3, 4. Mang. 12. Juni. Mang. Sanzen. Yonhyaku gojuroku. Gitu ya. Juni mang. Lagi. Kemudian yang ini, yang juta. 1, 2, 3, 4. Berarti tandanya batasnya di sini antara 3 dan 4. Berarti ini hyaku niju sang mang. Yongseng go hyaku rokuju nana. Ya, eng. Lagi. Ini puluhan juta. 1, 2, 3, 4, mang. Berarti ininya seng niyaku sangjuyong mang goseng ropyaku nanajuhachi. Maaf salah. Seng niyaku sangjuyong mang goseng ropyaku nanajuhachi eng. Kemarin sudah ya latihannya. Karena kemarin kan ada yang tanya, nah ini yang ini. Dia kan katanya ada 1, 2, 3, 4, mang. 1, 2, 3, 4, mang. Tapi kok dibacanya malah
Ichimang niseng sambiaku yongjugo mang rokuseng nanahyaku hachijukyu eng, bukan Ichioku, karena karena ini aja sederhananya. Kalau oku itu berlaku kalau belakangnya tuh nol semua, tapi kalau ini satu, dua, tiga, empat. Nah, ini kan masih bisa dibaca ya. Kalau diurai jadi 12.300. Kok gitu? 12.345. Ini kan bisa dibaca. Ichimang, niseng, sambiaku, yongjugo, eng. Rokuseng, nanahyaku, hachijukyu, eng. Gitu ya. Nanti paham sendiri kok, dibaca-baca pasti paham. Nah, untuk bertanyanya, kalau ingin menanyakan harga, kita pakainya menanyakan harga, kita pakai ikura desu ka? Ya, ikura desu ka? Atau harganya berapa? Ikura ini enggak, dia untuk nominal tapi harga, bukan untuk nominal kayak itu berapa buah, ada berapa buku, gitu-gitu bukan ya. Ikura tuh untuk uang, harga nominal, uang lah uang. Ikura desu ka? Berapa gitu ya. Ikura desu ka? Ke atas juga ya nadanya. Berapaan gitu ya. Berapaan gitu. Ikura desu ka? Misalkan eh kemarin saya beli mie apa ya? Mie instan Indonesia yang mie keriting warna hijau lebaran. Atau hijau apa namanya? Hijau kayak hijau yang ada di lebaran aja gitu ya. Itu kemarin saya beli 250 yen atau 25 ribuan ya, satu doang. Eh Sono Indomie wa ikura desu ka? Mie Indomie itu berapaan? Terus jawabnya Nihiyaku Goju eng, titik-titik eng, ya, eng desu. Itu jawabannya. Ikura desu ka? Titik-titik eng des. Berapaan? Segini yen des. Kalau rupiah, misalkan pengen rupiah, ya berarti di belakangnya titik-titik, koma-koma, titik-titik, rupiah, rupiah des. Hmm. Kalau ini itu titik-titik eng des ini untuk Jepang. Kalau rupiah, titik-titik rupiah des untuk Indonesia. Semua mata uangnya disimpan di belakang, ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ini ya, yang sekarang, pembahasan sekarang. Minasang itu memang enggak agak ya, memang susah ya untuk uang. Jadi dihafal-hafal lagi, dibaca-baca lagi. Nah, kalau yang pertemuan sekarang itu mudah. Sebenarnya ini ada lagi, lebih atasnya tuh ada lagi. Cuman karena ini dasar, kita harus jago dulu dasarnya. Kita belajar yang dasarnya dulu. Nanti di kemudian hari ketika Minasang ingin belajar lebih serius, nanti bakalan ketemu yang sama kayak ini tapi versi lebihnya lagi. Perubahan bentuk itu ada seriesnya. Jadi lumayan memakan waktu untuk belajar seriesnya, perubahan T, perubahan naik, perubahan biasa, perubahan lampau gitu-gitunya ya.
Pertemuan 11. Apa 11 apa 12 sekarang? Ini ya, tadi sudah saya kirimkan untuk buat contoh. Iya, buat latihan. Ada kosakata makanan, kita baca dulu. Ada gohang, nasi, pang, roti, sakana, ikan, niku, daging. Kalau daging babi, berarti namanya butaniku. Butaniku, ini daging babi. Butaniku daging babi. Di bawah aja deh. Butaniku, minasang bisa tambahkan ya. Butaniku, daging babi. Kemudian ada Yuniku. Yuniku beef. Daging sapi. Kemudian ada toriniku. Toriniku daging ayam. Hmm. Minasang bisa tambahkan silahkan di catatannya. Kemudian ada yasai, sayuran. Kudamono, buah-buahan. Banyak ya kudamono. Minasang bisa cari di kamus apa di internet. Ada mikang, budo, suika, terus banyak ya. Ada kaki, ada meron, lemon. Kemudian yasai juga sama ya. Ada orenso, ada nasu. Kalau buah-buahan nasi, nasi itu pir. Kalau nasu, nggak tahu ya, terong tuh sayuran apa buah-buahan, atau umbi-umbian, atau apa. Terong tuh nasu, pir nasi. Kemudian sake. Sake itu salmon, tapi ada juga sake yang artinya minuman beralkohol, osake. Beda kanjinya ya. Kemudian tamago, telur, miso shiru, sup miso, tahu kan yang ada di wadah kecil itu. Udon, mie udon, soba, mie soba, ramen, ramen itu pakai hiragana aja deh. Ramen, sushi, tempura, tempura tuh gorengan ya, kalau di Indonesia tuh gorengan. Kayak udang diteriguin, terus digoreng, terus ada bakwan juga ada di Jepang. Kabocha, kabocha itu apa ya bahasa Indonesia? Labu, labu digoreng gitu. Pakein terigu, pakein tepung terus digoreng. Ada juga squid, terus kani, crab, banyak ya. Pokoknya yang diterigu-teriguin namanya tempura. Terus tofu, tahu. Minasang nanti kalau sudah di Jepang, ada banyak jenis tahu. Sebagian besar tahu tuh nggak bisa digoreng. Soalnya selalu dimasukin ke miso siru si tahunya. Ada juga yang bisa digoreng, tofu. Onigiri, bola nasi onigiri tahu kan? Yang segitiga, yang ada rumput lautnya. Rekomendasi yang eh, tuna mayo sama yang chicken, enak. Karage, ayam goreng, kayak Jepang. Biasanya karage tuh si kulit, tepungnya tuh tipis-tipis, enak, wangi. Kalau semisal minasang yang muslim, kalau belanja ke supermarket gitu, bingung mau makan apa, beli aja karage. Dia kan ayam ya. Oh bento, bekal makan bento ya. Hoka-hoka bento. Hoka-hoka itu makanan, terus ada asap ngebul-ngebul gitu. Itu namanya hoka-hoka. Bento tuh bekal makanan. Jadi hoka-hoka bento tuh bekal makanan yang ngebul-ngebul gitu, yang berasap. Tapi itu bukan produk Jepang ya, itu ternyata produk Indonesia ya. Kemudian ada minuman, ocha, teh.
Ocha tuh pahit banget. Kalau di Jepang tuh jarang, hampir nggak ada gitu teh manis tuh. Hampir nggak ada deh kalau misalkan kita belanja jajan makan di luar tuh dikasihnya teh yang pahit tapi pakai es batu. Nggak ada teh manis. Bahkan waktu itu temen Jepang saya dikasih teh manis dia aneh. "Kok gini sih," katanya. "Kok teh pakai gula sih," gitu. Terus kalau minasang beli teh dalam botol di Family Mart itu juga tehnya pahit. Kemudian Mizu, air biasa. Kita bisa minum di keran. Di sini bisa minum di keran karena airnya udah terfilter dari sananya. Saya juga udah bertahun-tahun minumnya air keran. Jadi lumayan hemat. Terus karena airnya bersih, jadi ke kulit, cuci muka gitu ya, ke badan. Makanya banyak orang yang bilang, "Ah, semenjak ke Jepang jadinya glow up, jadinya glowing, jadinya putih, berseri gitu, cerah." Itu tuh karena hilang saya. Karena airnya ya, airnya bersih. Kemudian ada gyunyu, susu sapi. Gyu tuh sapi tadi ada kan? Gyuniku, daging sapi, gyunyu berarti susu sapi. Kemudian kohi, kohi, kopi. Koca, teh hitam. Koca juga pahit ya. Jus, jus. Nah, jus kalau di Indonesia ya, karena mungkin buah-buahan murah ya. Jus kalau di Indonesia tuh kayak 100% terbuat dari buah tersebut. Semisal jus mangga, dia mangga yang di blender kan, jadinya jus. Tapi kalau di Jepang, jus tuh kayak sari buah aja, kayak nyebut merek ya, kayak buah vita gitu, kayak Alpi Orange gitu, bukan yang beneran dari kayak di abang-abang tukang jus tuh, kayak di Niagara Fruit gitu kan, itu langsung dari buahnya. Tapi kalau di Jepang tuh di dalam kemasan sari-sari buahnya aja. Terus ada tulisan juga di situ, nggak tulisan 100% kudamono atau kajitsu, buah-buahan, bukan ya. Di situ paling berapa persen buah-buahan, sisanya air apa gula apa atau apa gitu ya. Ada juga yang jus, jus buah-buahan asli juga ada. Kayak apa ya? Soft soft apa? Softy apa sih namanya? Itulah ya, yang agak kental itu. Nah, ini nih, tadi ada di sini sake. Sake tadi di sini, mana hilang? Nah, ini salmon nomor 7 sama. Tapi kalau di sini sakenya minuman beralkohol. Kalau semisal minuman beralkohol, dibelinya tuh ada namanya Nenrei Kakuning atau pemeriksaan usia. Jadi yang boleh beli tuh yang usianya Hatachi Mimang no Kata, 20 ke atas, 20 tahun ke atas boleh beli sake sama tabako sama rokok. Tapi kalau di bawah itu, misalkan gini ya, kita tuh imut gitu ya. Kita imut terus kita beli sake ke kasirnya. "Mbak, ini." Terus kata kasirnya tuh dilihat, masih imut dia gitu ya. Nanti kalau bakalan diminta kayak kartu pelajar atau apa gitu ya, diliatin. Tapi kalau semisal kitanya sudah terlihat dewasa, ngasihin sake paling cuman suruh pencet tombol Nenreka kuning aja. Kalau misalkan masih kecil tuh nggak dikasih. Waktu itu kejadian, atau ya malam-malam kayaknya anak-anak mau mabuk gitu ya. Nggak boleh dimarahin sama kasirnya, damai katanya. Belum 20 tahun gitu. Di sini Seijin tuh usia dewasa di sini 20 tahun ya. Sake ya, minuman beralkohol. Kemudian ada bir sama bir juga 20 tahun ya. Tapi dijual bebas di sini. Kayak kalau di Indonesia, saya nggak tahu ya, tapi di Indonesia di Indomaret nggak ada kan? Apa ada ya? Saya nggak tahu. Di Alfamart gitu, di minimarket, di supermarket. Tapi kalau di Jepang, di sini di toko obat, dimanapun, dia benar-benar terpajang gitu. Kayak 4% alkohol, berapa? 18% alkohol, ada tulisannya, terpajang, terjual bebas. Jadi kalau misalkan terlihat imut, harus bawa identitas. Tapi kalau semisal terlihat dewasa,
beli aja. Asalkan 20 tahun ke atas. Kalau misalkan terlihat dewasa tapi usianya di bawah 20 tahun, biar biar Tuhan saja yang menghukumnya ya. Harus di bawah 20 tahun. Kemudian 9 ada wine. Wine, anggur. Wine, ya. Anggur minuman. Ote, apa itu? Yang ungu-ungu. Kemudian 10 soda. Soda ya. 11 matcha. Matcha, teh hijau bubuk. Matcha juga pahit gitu. Ada yang bilang matcha tuh bau rumput ya, rasa rumput. Ada tim tim taro sama tim matcha. Minasang tim apa? Kalau saya tim taro. Matcha iya sih bau rumput. Maaf. Kemudian ada amazake, minuman manis dari beras fermentasi tanpa alkohol atau rendah alkohol. Amazake ya. Kemudian ada eh, hojicha. Hojicha teh hijau panjang. Panjang, teh hijau panggang. Kemudian gyucha, teh susu. Apa ya? Thai tea kali ya. Nihonshu, Nihonshu teh, Nihong tuh Jepang. Shu tuh sake, berarti sake Jepang. Kemudian mugicha, teh barley atau tanpa tanpa kafein. Sering diminum dingin di musim panas. Saya belum pernah minum mugicha ya. Kemudian ada cola. Untuk teman-teman yang tidak minum eh, alkohol karena alasan agama, semisal teman-teman pergi ke eh, di acara perusahaan ya, namanya nomikai. Setiap perusahaan tuh setiap akhir tahun ada bonenkai, mereka tuh suka adain nomikai. Nomi itu minum, nomimas. Kai itu pertemuan, nomikai. Nah, setiap pertemuan minum itu, Minasang bisa bilang yang tidak bisa minum alkohol karena alasan agama, Minasang bisa bilang, nggak, takutnya kan dia nggak ngerti ya, apaan sih gitu. Ya udah sih kan kalau misalkan nggak boleh minum itu di Indonesia aja, beda di Jepang. Takutnya gitu, jadi Minasang bisa pakai alasan kesehatan, ya. Kenko no tameni arukoru to kawa no memasen gitu. Untuk kesehatan, alkohol dan lain-lain saya tidak minum. Jusu onegai shimasu. Nah, nanti ada di pola kalimat bawah. Jusu o onegai shimasu gitu. Saya minta jus aja gitu ya. Kalau misalnya nggak dikasih, beli sendiri. Minasang di rumah di Indonesia, orang tua jaga jaga minasang ya. Orang tua jaga minasang, pergaulannya. Nanti sampai Jepang jangan jadi pergaulan bebas. Tetap ibadah, tetap apa jaga yang orang tua jaga gitu di negara sendiri. Di sini kan bebas, nggak ada siapa-siapa, tapi jangan memanfaatkan ya. Kemudian bir juga ya, biru, wine. Terus, nah, ada kan teman-teman yang muslim juga tidak makan butaniku. Terus teman-teman yang sebagian juga tidak makan gyuniku. Itu bisa pakai alasan agama, bisa. Kalau misalkan nggak mau pakai alasan agama, bisa bilang suki janai, suki dewa arimaseng, nggak suka gitu. Bisa, bisa bilang alergi juga bisa. Kalau misalkan untuk agama, eh, shukyo niwa butaniku atau gyuniku dame desu gitu ya, nggak boleh gitu. Nanti ditanya, kenapa? Nanti saya kasih ininya ya, catatannya. Untuk teman-teman yang di agamanya ada larangan-larangan. Oke, di tradisinya, di agamanya, kalau ada larangan-larangan, nanti saya research, terus saya buatkan kalimat-kalimatnya ya. Tuh, sedikit penjelasan tentang makanan.
Oh, barley mirip popcorn. Jaga pergaulannya ya Minasang ya. Di sini beli cewek, beli cowok, gampang kalau ada uang. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi kan niat awalnya kita buat kerja, buat belajar, buat sekolah, kuliah. Masa jadi belok-belok gitu. Iya, bir sama sake sama-sama minuman alkohol. Pasti ada tulisannya ya. Kalian belajar katakana, arukoru, alkohol. Biasanya ada persenannya, 4%, berapa persen. Oh. Onigiri, onigiri sama lemper, enakan lemper. Iya, 7%, 9%. Kalau ada orang, banyak. Vegetarian, makanan-makanan vegetarian di Jepang banyak ya, jangan khawatir. Ramen, bukannya katakana, hiragana. Ramen tuh, hiragana juga banyak kok di wadahnya, di cawang. Tuh banyak ada tulisan ramen gitu. Pakai hiragana juga banyak, pakai katakana juga ada. Sake itu alkoholnya orang Jepang, iya benar. Ya ya, kita lanjut ya. Nah, tadi kan ada saya bilang jusu o onegai shimasu atau jusu o kudasai. Kita belajar gimana cara mintanya. Pola kalimat meminta tolong atau meminta. Ini polanya ya, rumusnya. Kata benda tambah o, partikel o, ingat ya, partikel o tambah kudasai. Yang kudasai dulu ya, nanti kita belajar onegai shimasu. Artinya, tolong titik-titik atau titik-titik tolong. Maksudnya gimana sih? Kita baca dulu penggunaannya. Penggunaannya digunakan untuk meminta atau memohon agar seseorang memberikan sesuatu secara langsung. Kayak, eh apa ya? Contoh ya, tolong dong, HP saya dong, tolong gitu. Kan secara langsung ya dikasih gitu. Terus, itu tolong dong, ambilin sapu. Langsung kan, secara langsung gitu. Nuansanya lebih langsung dan spesifik, biasanya untuk benda atau tindakan yang diinginkan secara spesifik tuh. Langsung dan spesifik. Benda dan tindakan yang diinginkan secara spesifik. Misalkan, tolong, aduh saya jatuh, tolong bantu angkatin dong gitu kan. Aduh, sendal saya nyangkut di pohon, tolong bantu ambilin dong gitu ya. Contoh kalimatnya, di pertemuan sederhana, bukan sederhana, di pertemuan dasar ini, kita belajar cuma yang ini aja. Mizu o kudasai. Ya, itu kan kata benda plus o plus kudasai. Kata bendanya di sini apa? Mizu. Ini rumusnya. Mizu o kudasai. Air, tolong gitu. Bukan minta tolong ke air ya. Woi air, tolongin aku dong gitu. Enggak gitu ya. Woi air, aku males mandi, males guyur-guyur, tolongin aku dong naik sendiri ke badan. Enggak gitu ya. Air, tolong gitu. Tolong siniin air gitu ya. Ngerti lah. Orang Indonesia kan simpel-simpel ngomongnya. Air gitu dong. Mizuo kudasai. Nah, ada ini. Misete kudasai. Tolong tunjukkan pada saya. Nah, ini. Nanti Minasang ini dipelajari di level berikutnya. Ya.
Minasan yang serius belajar bahasa Jepang, semuanya harus serius belajar bahasa Jepang. Ini, "Misete kudasai." Ini dari misemasu. Misemasu berubah bentuk jadi misete, kemudian ditambah kudasai. Terus ikimasu berubah bentuknya bukan jadi ikite, tapi jadi ite. Nah kan ada series-seriesnya itu. Yang ini kita abaikan dulu, nanti minasan pelajari di level berikutnya ya. Kita abaikan dulu ini. Ini aja ya, mizuo kudasai. Konteksnya biasanya digunakan dalam situasi yang lebih sederhana, santai, atau saat meminta sesuatu yang konkret, benda atau tindakan. Nih, sederhana, santai situasinya ya. Kudasai itu sederhana dan santai. Kemudian, berarti ini mizuo kudasai. Tadi jusu o kudasai, sushi o kudasai gitu ya. Kemudian yang kedua ada onegai shimasu. Sama kata benda o, kudasai diganti jadi onegai shimasu ya. Artinya tolong atau mohon gitu ya. Penggunaannya digunakan untuk permohonan atau permintaan yang lebih sopan. Kan yang ini sederhana dan santai. Yang ini lebih sopan, halus, atau saat membutuhkan bantuan dari orang lain. Sopan dan halus tuh onegai shimasu ya. Nuansanya lebih formal dan halus daripada kudasai. Juga sering digunakan untuk permintaan yang sifatnya lebih umum atau abstrak. Kore kara yoroshiku onegai shimasu gitu. Mulai sekarang mohon bantuannya itu. Apa? Bantuannya apa? Kan kalau semisal kita baru masuk ke perusahaan, kan kita di Kosoka ya. Watashi wa Bia desu. Yoroshiku onegai shimasu. Saya Bia, mohon bantuannya gitu. Eee, apa? Kamu minta bantu apa? Gitu kan jadi abstrak, umum. Maksudnya kan di dalam Yoroshiku onegai shimasu tuh, mohon bantuannya selama saya bersama kalian di sini gitu ya. Contoh kalimatnya, ocha o onegai shimasu. Kata bendanya diganti ocha. O onegai shimasu. Ocha o onegai shimasu. Tapi kalau orang Jepang sama yang udah cepat bacanya jadinya onegai. Ocha o onegai shimasu. Jadinya mendengung ya, bukan G. Negai, negai. Nggak tahu kenapa bisa jadi gitu. Ocha o onegai shimasu. Saya juga dengar orang Jepang kayak, wah saya pengen keren deh kayak mereka ngomongnya gitu. Pengen manet, manet, pengen maneru gitu. Mane, teiru, meniru. Teh, tolong gitu. Bukan minta tolong ke teteh-teteh ya. Ocha, ocha tuh teh. Bukan, teh, teh, tolong dong. Bukan ya. Ocha artinya teh. Ocha onegai shimasu lebih sopan daripada ocha o kudasai. Ke atasan nih, misalkan ke atasan. Eh, apa ya? Shorui dokumen ya. Shorui o kudasai. Dame. Itu tidak sopan. Jadinya, shorui o onegai shimasu gitu ya. Kemudian ini tadi saya bilang, yoroshiku onegai shimasu. Ini paketan ya artinya, mohon bantuannya. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite, watashi wa Bia desu. Yoroshiku onegai shimasu. Salam kenal, nice to meet you. Nama saya Bia, mohon bantuannya. Maksud mohon bantuannya di sini, mohon bantuannya untuk kedepannya gitu. Apa di Indonesia ada nggak sih ya kayak kalimat kalau misalkan pertama kali masuk kerja, halo nama saya Sylvia, senang bertemu dengan kalian, mohon bantuannya. Itu ada nggak ya? Apa ya? Nah, konteksnya biasanya digunakan dalam situasi formal atau resmi, seperti di tempat kerja, tadi saya bilang ya, atau saat berinteraksi dengan orang yang dihormati, tadi atasan. Jika Anda sedang memesan di restoran, misalnya, keduanya bisa digunakan. Kudasai bisa, kayak tadi ya, jusu o kudasai. Tetapi onegai shimasu akan terdengar lebih sopan. Ingat,
Dari pertemuan pertama, saya selalu tegaskan kalau di Jepang berbicaranya lebih baik pakai sopan. Terus biasa kapan kita bisa pakai kalimat non formal, informal? Bisa ketika kita punya teman dekat, teman akrab. Itu bisa atau enggak anak kecil. Tapi masa iya sama anak kecil ngomong kasar? Berarti kalian ngajarin anak kecil ngomong kasar. Kalau sama anak kecil juga bilangnya bahasa sopan ya. Maksudnya bahasa halus gitu. Bilangnya biar dia meniru. Oke, sampai sini Minasang seharusnya paham. Baca. Kalau Teku Dasai nanti Minasang pelajari lagi di level itu ya. Di level lebih dari ini. Ini kita dasar dulu. Pokoknya dasar harus, pondasi harus benar-benar kuat untuk membangun suatu yang ingin dibangun. Kuncinya, pondasi harus kokoh, harus kuat. Makanya di pembelajaran kali ini, kalian harus lancar, harus bagus. Belajar dari pengalaman saya. Waktu itu saya masuk masuk sekolah bahasa Jepang tuh nol. Teman-teman saya udah pada jauh, saya bego banget itu sendirian kayak, kok dia bisa jawab sih, kok dia bisa baca sih, kok aku enggak. Nah, dari sini saya kayak eh meng apa ya, balas dendam gitu. Pokoknya Minasang nggak boleh kayak saya. Minasang harus pas masuk sekolah bahasa Jepang, Minasang harus sudah bisa sedikit gitu pondasi ya. Jangan kayak saya. Ih, temen, kok dia bisa sih? Terus pas saya tanya, kok kamu bisa sih? Iya, saya kuliah sastra Jepang soalnya. Terus kok kamu bisa sih? Saya di SMA belajar ada mata pelajaran bahasa Jepang gitu. Jadi insecure ya. Nah, saya mengajarkan Minasang di sini supaya Minasang nggak kayak saya, nggak insecure. Harus songong nanti ya masuk kelas. Ini apa? Oh iya, ini yang kata Bia itu nih, kata Biasang ini nih. Bilang, oh ini baca apa? Ini baca Ichimang Niseng Sambiaku Sangju Hachieng itu, sensei. Oh udah jago ya gitu ya. Kalian flexing nanti. Perbedaan O sama D. Nah ini, Peng O kashite kudasai itu nanti ya. Bisa, bisa. Itu nanti di pola berikutnya. Oh iya nih, yoroshiku onegai shimasu. Kalau di Indonesia ada yang spill katanya mohon bimbingannya gitu. Perbedaan O sama D ada di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ya, Minasang. Nah, sekarang kita jam berapa ini? Pak, masih lama ya. Kita belajar contoh sederhana. Ini tuh memesan makanan di restoran. Ten ing, ten ing, pelayan. Ya. Kemudian okiaku, okiaku sama atau okiaku sang, pelanggan. Oke, ingat-ingat kosakata teng-ing dan okyaku. Saya bacakan satu kali, terus nanti saya minta minasang dua orang untuk belajar baca ini. Perhatikan ya. Teng-ing bilang ini. Irashaimase, gochumon o dozo. Kemudian okyaku sama. Hai, sumimasen. Sushi to misosiru o onegai shimasu. Kemudian Teng Ing bilang, tanya lagi, kashikomarimashita. Nomimono wa ikaga desu ka? Oke, aku sama jawab, ocha o kudasai. Kemudian Teng Ing tanya lagi,
Ocha desu ne. Konfirmasi ini ya. Ocha desu ne. Hoka ni gochumon wa gozaimasu ka? Oke, aku sama. Iye, daijoubu desu. Yang ini, arigatou gozaimasu. Shoushou omachi kudasai. Oke, nah ini juga omachi kudasai. Ini halus banget. Pokoknya kalau kita jadi pelayan, dimanapun ya, di Indonesia, di Jepang, kalau kita yang melayani, kita harus sangat-sangat-sangat sopan gitu ya. Makanya PR buat orang-orang yang kerja di restoran dan hotel. Itu kita harus tahu kosakata yang sangat sopan. Jadi sopan. Artinya apa? Selamat datang, silakan pesan. Iya, permisi, tolong saya pesan sushi dan sup miso. Baik, apakah ingin memesan minuman? Tolong teh hijau. Teh hijau ya. Apakah ada pesanan lain? Tidak, itu saja. Terima kasih, silakan tunggu sebentar. Minasang cocok-cocokin aja ya. Coba, ini ada ini dan ini. Berdua ya. Silakan tentukan yang mana jadi Teng-ing, yang mana jadi Okiaku-san. Kakaknya Silakan. mau jadi yang mana? Aku Teng-ingnya aja. Oke. Apakah ini terbaca? Kayaknya kurang gede sedikit, Kak. Oke, Oke, silakan. Is, irasaimasu. Go, go, gochomon, go, bener kan ya? Gochu, gochumon, go, dozo. Gochumon wa dozo. はい、すみません。寿司と味噌汁をお願いします。かしこまりました。飲み物はいかがですか？お茶をください。お茶ですね。ほ、他にご、他にご注文はGochu, ご、ございます。 gochumon ya. ご注文はございます。 Ka. いいえ、大丈夫です。ありが、ありがとうございます。送信しました。ください。Coba ini baca lagi. 送信しましたください。送信します。少々 omachi 少々お kudasai. 待ちください。 Oke, terima kasih. Lagi. Silakan. Siapa yang mau jadi Teng-ing, siapa yang mau jadi Okiaku? Ya, Ini deh coba. Silakan. yang Hai. 10 in. Oke, makasih. Bisa Oke, apa? aku ya. Oh, jadi Okiaku. Apakah terdengar Yusi-sang Oke, aku. temannya? Oke. Oke. Silakan. Oke, Irais, ira, irasaimase. Gochumon o dozo. hai. Sumimasen. Sushi to miso wo onegaishimasu. Kashikomarimashita. Nomimono wa ikaga demasu ka? Ocha o kudasai. Ocha desu ne. Hoka ni
他にご注文はございますか？いいえ、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、はいそうそう。お待ちください。Oke, Baik. terima kasih. Yushi-san, boleh minta baca ini sekali lagi? 飲み物はいかがですか？ Oke, terima kasih. Tadi kaknya ketinggalan ya. Oh ya, Terima ya, kasih. terima kasih. Lagi ya. Minasang tahu cara mengangkat tangan tidak? Teman-teman yang tidak tahu, tolong kasih tahu ya. Silakan. Ramadan-sang, apakah Ada. Dengar. apakah saling terdengar suaranya? Hai, Ini dengar. kedengaran. Oke, silakan ditentukan dan dibaca ya. Aku mau stand in. Boleh nggak? Udah, Mas. Maaf ya, aku masih kadang bingung baca hiragana. Irashimais. Bentar. Maaf banget, tapi boleh bacain lagi nggak yang awal? Kabia. Ya boleh. Irashimasu. Irashaimase, gochumon o dozo. Irashaimasen. Goju, gojumon wo dozo. Oke. Hai, sumimasen. Soshi somi o shiru, soshi somi to shiru o onegai shimasu. Kashiko wa ri, wa atau ma itu? Ma, ya. Coba lagi. Kashiko marima shita. Ya Kashiko benar. marimashita. Nomimono wa ikaga desu ka? Ocha o kudasai. Ocha desu ka? Ocha desu ne. Itu hak ya? Oh, Oh ya. oh, Oka ni gocha gochu, ju mon wa de go, dogi go, dai, go dai godai mas, masu ka? Ya. Oka ni gochumon wa gozaimasu ka? Oka ni gochuman Wa gozaimasu ka? gochuman wa go Gozai? gozaimasu ka? Ya. Iya, daijoubu desu. Terakhir. Ori Ya, Ari. arigato Go. gokimasu. Gozaimasu lagi ya. Ini saya salah ketik. Arigatou gozaimasu. Gozaimasu. Sho. 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 Sho.
Wa, one, oma, shosho, omachi. Omachi kudasai. Oke. Oh, iya itu. Ya, benar. Terima kasih. Sama Nanti, maafin ya. ya, nanti kita belajar lagi ya. Iya. Lagi. Terakhir, terus setelah itu kita akan bacakan yang terserah kalian mau makanan apa. Ini kita latihan yang ini lagi ya. Nanti kita belajar lagi baca. Silakan. Ada? Ya, Oke. sensei. Oke. Habibi-san, apa Oke. bisa? Coba saya buka yang lain ya. Oh, bisa ya? Coba deh. Silakan. Silakan. Oke, saya jadi Tenin. Iraishimase. Gojumon wo douzo. はい、すみません。寿司と味噌汁をお願いします。かしこまりました。飲み物はいかがですか？お茶をください。お茶ですね。他にご注文はございますか？いいえ、大丈夫です。ありがとうございます。少々お待ちください。 Oke, terima kasih. Kemudian kita pindah ke sini. Kita isi sendiri sesuai kalian mau apalah, bebas ya. Misalkan sake to osake to tempura onegai shimasu gitu ya. Bebas. Kita buka yang belum. Silakan. Kenapa? Ini kalian turun tangan lagi. Tadi banyak yang angkat tangan. Ayo angkat tangan lagi yang belum. Nah, turun tangan lagi. Silakan. Saya Tenkin. Boleh, boleh. Tenin. Ya, Saya Tenin. gitu ya. Oke ya. Jangan bertengkar. Silakan. Oke. Bebas deh, bebas. Silakan duluan. Siapa ini? Saya Okiaku. Oke, saya Tenin. Oke, silakan. Irajaimase. Irashaimase. Gojo. Gojo mau dozo. はい、すみません。寿司と味噌汁をお願いします。 Boleh diisi bebas ya. Terserah mau apapun. Oke, Kashikomarimashita. Nomimono. Nomimono wa ikaga desu ka? 水をください。 Ocha desu ne. Salah. Mizu desu ne. Haka, hakanigocha mo. Gocha mo. Gochu. Gochu mon wa gozaimasu ka? いいえ、大丈夫です。Arigatou gozaimasu. Shoushou omachi kudasai.
Silakan. Selanjutnya Jumisang bisa buka atau ganti yang lain. Kita ganti dulu ya. Silakan. Konbanwa, Sensei. Konbanwa. Dea-sang bisa buka atau diganti lagi. Nah, bisa. Silakan. Siapa nih? Saya Tenin atau Okyaku? Siapa yang Tenin? Musi-musi. Moshi. Tidak keluar ya. Maaf ya, nanti kita baca lagi. Buka lagi yang lain ya. Ini kayaknya belum deh. Silakan. Apakah Hai, saling saya bertanya? Tenin. Saya Oke, Tenin. oke. Irashaimase. Go chumon wo douzo. Hai, sumimasen. Ramen to tempura onegai shimasu. Kashikomarimashita. Nomimono wa ikaga desu ka? Jusu o kudasai. ジュースですね。他にご注文はございますか？Daijoubu desu. ありがとうございます。少々お待ちください。 Oke, terima kasih. Hai, Sensei, saya mau nanya. Oh, silakan. Maaf, bunyikan lagi. Ini yang Teng-in kan kalimat pertamanya irashaimase, go chumon wo douzo. Iya. Yang saya tahu itu go chumon wa nan desu ka? Ini kenapa go chumon wo douzo? Dozo tuh artinya silahkan ya. Dozo tuh artinya silahkan. Pesan apa, silahkan gitu. Gochu mongo dozo, pesan apa, silahkan. Kalau nandeska tuh terdengarnya kurang sopan ya. Kalau boleh, kalau bisa, apa sih, bukan kalau bisa. Kalau ini ikaga desu ka? Mau enggak gitu ini tuh ya. Kalau nandeska tuh kurang gitu ya. Gochu mongo dozo, kalau enggak gochu mongwa nani nishimasu ka? Boleh. Hai, hai. Oke, terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Hai. Dozo tuh silahkan gitu ya. Dozo. Kalau enggak, gochu mongo o nani ni shimasu ka? Gochu mong wa nani ni shimasu ka? Mau apa? Gochu mong wa kimattemasu ka? Gitu ya. Sekali lagi ini. Tadi yang tidak keluar suaranya, tapi angkat tangan coba kita buka lagi. Apakah ada? Ah, ada. Nah, silakan. Oh, Tenin. Deasang berarti ini ya, Okyaku ya. Iya. Oke, silakan. Sushi. Iratsi. Irashai. Oh, irashai. Irashai. Irashaimase. Oke. Gochumon no dozo. Oh, oke. Silakan. Lagi. Okyaku. Hai. Hai. Sumimasen. Ramen to sushi o onegai shimasu. Oke, Teng-in. Kashigo marimashita. Nomimo. Kashiko ya, ini kok ya. Kasiko marimashita. Hai. Nomimo no hai ka. No. Nomimo no hai. Wa ya. Halo. Nomimo no Nomimo hai. no wa.
Nomimono wa ikaga desu ka? Halunya di Oke. laptop gua atau di mana? Oke aku. Enggak tahu. Misu kudasai. Enggak, mereka nggak berhenti. Misu desu. Nih. Ini oke aku. Misu wo kudasai. Oke. Terus TI. Apa restart Zoom-nya? Misu Mizu. kuda. Mute dulu dah. Mizu desu ne. Oke. Bon boga ni Ho. go. Hoka. Boga ni go mon Wa. wa go chus Gozai. gozaimasu ka? Oke. Kemudian Iye. oke aku. Iye. Oke. Dais. Oke aku. Oh, mute ya. Silakan habiskan semuanya yang mau. Iye. Dai. Dais. Jo. Daijo bu des. Oke. TI. Arigato gozaimasu. Shosho o machi kudasai. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sensei. Iya. Itu ya, minasang. Eh, kita nanti minasang aja deh. Nanti nonton-nonton lagi. Itu rekaman. Kita belajar terus hiragana. Saya juga lumayan lama lah belajar hiragana sama katakana. Apa aja tulis nama saya, Bia, boleh pakai hiragana biar terbiasa ya. Aduh, di sini minasang dingin sekali. Sudah masuk musim gugur. Oke, boleh. Silakan. Kakaknya yang mana biar saya buka? Sumimasen sensei. Kakak saya mic-nya ini sensei. Oh, jadi berdua di situ. Hai, so Oke, desu. silakan. Kok di mute lagi? Sumimasen. Ya, silakan. Teteh yang itu. Oke. Kamu tanyain kan? No, aku yang oke aku. Oke aku. Hai. Irashaimase. Gochumon o douzo. Hai, sumimasen. Ocha to mizu o onegai shimasu. Kashikomarimashita. Nomimono wa ikaga desu ka? Gohan o kudasai. Nomimono. Nomimono. Sumimasen. Juice o kudasai. ジュースですね。他にご注文はございますか？いいえ、大丈夫です。ありがとうございます。少々お待ちください。 Oke, terima kasih. Totemo genki. ありがとうございます。 Ya. Genki ya, apa? Semangat, bersemangat. Tadi ada watashi ya, watashi. Mana ada mau baca? Apa dia hilang? Nggak bisa. Mana ya? Banyak ya yang masuk. Saya nggak kebaca. Tolong silakan. Kalau ini. Mana lagi yang belum ya? Kapan? Terakhir ya. はーい。ちょっと。OK。Silakan tentukan ya. Oke, Sensei. Tapi maaf ya, Sensei, jika kurang lancar.
Nggak apa-apa, kita belajar. Siapa Teng In, siapa Okiaku? Bebas sensei. Ini jadi apa? Jadi oke aku. Oke, boleh silakan. Oke. Hai. I Irasai. いらっしゃいませ。ご注文をどうぞ。 Oke. Saya lagi ya sensei. Hai. Ini diisi ya sensei, yang titik-titiknya sensei. Iya, diisi bebas pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, makanan. Oh, hai. Hai, sumimasen. Tuh apa ya? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Dia menyebutkan dalam hal apa nih sensei untuk partikel to? Makanan. Oh, Dan makanan. itu. Ini artinya dan ya. Tuh dan. Oh, kalau misalnya dia kayak Tomodachi to, Oh, ini kan gochu mau pesan apa gitu. oh, eh, oh, ocha to, ocha to tabako onegaishimasu. Oke. かしこまりました。飲み物はいかがですか？ Minumannya. Kalau kayak gini sensei? Minumannya. Ocha aja Oh, tadi sudah ocha. oh, hai. Sake o kudasai. Oke. 酒ですね。本にご注文は、 Hokan. 他にご注文はございますか？ Iya, daijoubu desu. ありがとうございます。少々おかく、 Somachi. 少々お待ちください。 Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Hai. Nih, kita buka Q&A section. Berapa menit? 15 menit. Ada baca dulu yang terdahulu ya. Ini bisa digedein nggak ya? Nggak bisa. Sumimasen, kalau gozaimasu itu maksudnya apa? Ya, Agnes jawab ya. Gozaimasu adalah ungkapan sopan dalam bahasa Jepang yang dapat diterjemahkan menjadi is atau are dalam bahasa Inggris. Gozaimasu juga itu kan sangat banyak. Kalau di sini gozaimasu kah? Kalau di sini mana tadi yang ada gozaimasu tuh? Gochumon wa gozaimasu ka? Kayak ada gitu. Mau apa gitu. Tapi versi sopan. Sopan mulu deh. Sopan ya, minasang. Arigatou gozaimasu. Kalau gozaimasu yang disambungkan itu ini apa penyambung aja gitu, sepaket. Nah, ini bentuk sopan. Ohayo gozaimasu gitu ya. Oke. Kalau sudah hafal hiragana sama katakana, apakah lanjut kanji atau kotoba? Kotoba dulu aja, kanji belakangan aja lah kanji. Kanji tuh cuman ngapalin gambar doang. Ya susah sih. Cuman enggak lah ngapalin gambar itu. Kotoba aja kalau mau ngomong. Kotoba tuh kosakata. Kalau misalnya nggak mau asin atau manis karena alasan kesehatan pas lagi pesan restoran, bahasa Jepangnya seperti apa ya? Asin tuh
Supai, manis tuh amai. Jadi nggak mau asin. Amari, amaku, apa ya? Apanya? Mau pesan apa ya? Nggak mau asin, atau nggak mau manis. Amari amai, amaku onegai shimasu. Amari, amaku tsukute kurete. Ii desu ka? Nanti saya kirim ya, coba di chat maksud yang lebih jelasnya ya. Ada koki orang Indonesia, ada koki orang Indonesia di restoran ya. Nanti kalian SSW apa ya? SSW tuh skill, ujian skill, ambilnya restoran. Terkadang kita juga masak gitu. Dibuat makanan yang dihidangin di Family Mart, di Ion, itu ada kok orang Indonesia. Nanti kalau makanannya sisa bisa dibawa pulang. Iya lah, kanji gambar doang. Suhunya sampai berapa derajat tergantung tempat ya. Kita tuh kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau di Jepang dari Hokkaido sampai Okinawa. Hokkaido paling dingin, Okinawa paling panas. Okinawa sama kayak Indonesia, bentuknya juga sama kayak Indonesia, tone warnanya. Nggak tahu ya. Kalau di Jepang tuh tone warnanya tuh beda, apa mataharinya atau awannya. Kalau saya foto Indonesia sama foto Jepang, tone yang ada di iPhone tuh beda. Tahu kenapa ya? Kalau di sini sekarang kita live report, sekarang 3 derajat. Dasar. Nanti mungkin seminggu ke depan minus, kemarin juga sudah sepertinya sudah turun salju, cuman sayangnya tidur ya. Kalau di Okinawa summer bisa sampai 40 lebih, maybe mungkin ya. Kalau bedanya kata hubung no sama wa tergantung situasi. Kalau no itu kepunyaan, milik ya. Kalau wa itu deskripsi, kalimat deskripsi. Tuh minasan lihat saya pakai 2 jaket. Dingin sekali. Kalau no kepunyaan, kalau wa deskripsi. Adalah gitu penjelasan. Tinggal di prefektur paling dingin. Kalau misalkan kita ditawari makan babi or sapi, terus kitanya nggak bisa karena alasan tradisi atau agama, shukyo no tameni butaniku tabe raremasen. Kalau nggak usah pakai shukyo no tameni, langsung bilang butaniku atau gyuniku tabe raremasen gitu. Kenapa? Bisa bilang suki janai, bisa juga bilang alergi. Oke. Osaka, Osaka, Osaka panas. Osaka panas kayaknya. Nggak panas lah, sejuk. Di sini nggak ada sejuk, di sini langsung dingin. Hokkaido terkenal sama apa ya? Nggak tahu ya, Hokkaido sama salju mungkin. HP limbah tuh apa? Kalau bisa kuliah di Indo, bisa nggak ikut N123 buat nanti kerja lanjut studi S2 Jepang? Bisa. Tapi diusahakan N2 dan N1 ya. N2 atau N1. Bahkan kuliah di Indonesia kalau dia udah S1 atau D3, terus kita punya N2, kita bisa ngajuin visa Gijinkoku, kita bisa kerja kantoran di sini dan tinggal selamanya. Bawa keluarga, misalkan ini Widyasang punya suami, suaminya nggak perlu N2, nggak perlu apa-apa, bawa ke sini pakai nebeng visanya Widyasang. Widyasang misalkan pengen sama ibu, ayah di Jepang, bisa nebeng pakai visanya Widyasang. Kalau Widyasang sudah S1 dan N2, sudah punya Gijinkoku atau engineering. Yokohama nggak pernah, nggak ada uang.
Ame ada ame hujan, ada ame permen. Oke, ame itu ada hujan dan ada permen. Lihat saja kalimatnya. Misalkan kemarin turun ame, nggak mungkin kan? Kemarin turun permen, nggak gitu kan? Kemarin turun hujan berarti. Terus eh ame manis ya, nggak mungkin hujan manis ya, nggak gitu kan? Saitama biasa aja. Panas kayaknya Saitama kalau summer panas banget. Kanagawa Saitama panas. Dia ada di daerah Kanto, deket Tokyo ya. Hantu di Jepang ada, di sini juga ada. Tanpa batasan apa? Nggak tahu ya milih tempat kerja tuh. Mungkin gini, kamu ada job, eh misalkan kata penyalurnya ya, misalkan saya penyalur, Alisa ya. Alisa-sang, ada job kaigo, ada job perawat di Okinawa, misalkan mau nggak? Terus Alisa-sang nggak mau, berarti nggak usah ikut wawancara. Tapi kalau Alisa-sangnya buru-buru pengen pergi ke Jepang, ya mau nggak mau kan? Ya udah deh di mana aja, yang penting saya berangkat gitu. JLPTN 5 persyaratannya apa saja? Persyaratannya sudah belajar N5 dan punya uang pendaftaran ya. Aomori, Hokkaido, Iwate, Akita, itu pakai bajunya 2 lapis ya. Iya, nama daerah disebutnya prefektur. Sebenarnya prefektur tuh kota, tapi di sini tuh jadinya provinsi gitu. Hatsune Miku, nggak tahu ya. Saya N sekian. Oh iya, Minasang. Coba ya, saya mau minta doa kepada Minasang. Jadi, nanti Desember saya JLPT. Minasang doakan saya supaya lulus ya. Soalnya saya tahun depan sepertinya nggak kebagian JLPT karena saya harus pulang ke Indonesia dulu sebentar. Waktu saya pulang, waktu ujian. Jadi saya nggak bisa daftar JLPT tahun depan. Jadi Minasang doakan saya semoga Desember ini saya lulus dan sudah war is over. Selesai JLPT saya. Insya Allah. Doakan ya, semoga saya lulus biar kalau saya mengulangnya harus 2027 dong, kasihan. Ya, kasihan sama saya. Ayo, doakan. Katanya 40 orang yang mendoakan itu akan terkabul. Tolong doakan saya semoga lulus. Background pendidikannya, pendidikan apa? S1 kah? Kalau S1 daripada langsung ke Jepang, mending belajar N2 dulu, biar visanya nggak visa magang sama TG. Biar visanya bagus. Ini saya bukan menjelek-jelekan atau apa-apa ya. Daripada daftar JFT Basic, mending daftar JLPT sekalian. Lebih umum. JFT juga mahal. Oh ya, JLPT N4 kalau tidak salah 19 poinnya tuh 19 ke atas deh. Kalau nggak salah ya. Lulus, berapa ya? Pokoknya 90, 4 N4 tuh 90. Saya lupa lagi. N4 saya tahun kapan itu? Nanti ini Christian nanti di chat. Kalau nggak nanti saya share ke grup deh. Poin-poin JLPT ya. Nanti. Amin, terima kasih. Di Indonesia saya orang Sunda. Amin, amin, terima kasih. Amin. Iya, nanti kalau misalkan kalian orang Bandung, orang Garut, orang Tasik, orang Jawa Barat, kalau ada ini kita agendakan saja ya.
Tapi kalau misalkan kalian suruh saya ke Bali, suruh saya ke eh, Jogja, kemanapun, silakan didanai. Ujian di Jepang 750.000, 740.000. Ujian di Indonesia saya nggak tahu. Tes JLPT setahun 2 kali, Juli dan Desember. Kebetulan Juli saya pulang, Desember saya harus daftarnya kan dari September. Saya belum punya alamat baru. Saya pindah perusahaan nanti ya. Doakan semoga perusahaannya juga bagus. Minta doa mulu dah. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan. Saya nggak punya TV, jadi saya nggak tahu ada acara TV anime apa aja. Amin. Ya, yang JLPT nanti Desember juga saya doakan ya, semoga lulus, semoga nilainya bagus, lulus yang mau ke Jepang, berangkat ke Jepang, kerja dan lain-lain, semoga dipermudah, semoga yang ingin kuliah di Jepang juga dapat beasiswa. Amin. Saya doakan teman-teman. Ini kan saya mengajar di sini juga tujuannya salah satunya untuk membalaskan dendam saya gitu. Saya juga pengen jago bahasa Jepang. Oke, nanti poin-poin JLPT di-share ya. Saya JLPT di Jepang. Demo. Di Jepang demo. Nggak ada demo kayaknya. Nggak tahu, nggak ada demo. Kalau di Jepang JLPT nggak war ya. Kita nggak rebutan kursi kayak di Indonesia. JLPT di Jepang mau berapapun orangnya, mau seluruh dunia ikut juga kayaknya ada deh. Enggak, iya sih bocoran JLPT banyak keluar di orang bendera merah, ada bintangnya di tengah tuh. Itu ya. Tapi Minasang berusaha sendirilah. Ya kali malu lah. Nanti udah ujian nilainya 100, giliran diajak ngobrol, ngangong kan. Minasang 22, 22. Di saya 22, berarti dikurangi 2 berapa? Itu ya. 20, 30. Cukup sampai di sini. Besok kita belajar percakapan sedikit, kemudian kita langsung masuk materi wawancara. Yeay, yang Minasang tunggu-tunggu. Malam ini terima kasih banyak sudah masuk. Saya kembalikan lagi kepada Pak Tony. Terima kasih. Arigato. Hai sensei, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gambatte kudasai, sensei. Hai, minna mo gambatte kudasai. Saya akhiri. Semangat, sukses. Ya, terima kasih doanya.